Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, laksana ibadah puasa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-16. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan selama 16 hari ini kiranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah puasa di sisa Ramadan 1442 Hijriah ini. Pelaksana ibadah puasa Ramadan dimanapun berada, bagi kita umat Islam, melaksanakan ibadah puasa tentunya adalah sebuah penghargaan dan penghormatan, sekaligus sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan sesungguhnya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita patut berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Panggilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun kepada kita adalah panggilan yang sangat luar biasa dan sangat terhormat serta mulia. Hal ini tercermin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu dimulai dengan sebuah panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan ataupun nidaul kiram, panggilan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak dipanggil dengan ya ayyuhan nas, tetapi kemudian juga tidak dipanggil ya ayyuhal muslimun, tetapi Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan dan penghormatan kepada kita bagi yang melaksanakan ibadah puasa dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, tentunya kita harus menggunakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk sebaik-baiknya, baik di siang hari maupun di malam hari. Apalagi kita sudah memasuki penggalan kedua dari perjalanan ibadah Ramadan, di mana 10 hari pertama kita telah tinggalkan. Kita berharap kita akan dapat menggapai rahmat. Di 10 hari kedua ini kita berharap akan mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, pelaksana ibadah puasa yang berbahagia, kalau kita ingin meraih keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan, dan banyak pula tantangan yang akan kita hadapi dalam rangka untuk mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kita harus selalu optimis kepada Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita, sebagaimana kemudian yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Imran bisa kita lihat secara tegas Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat ini memberikan perintah kepada kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan permohonan ampun yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tersedia balasan di sisi Allah
yaitu berupa surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Surga yang luas ini adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pelaksana ibadah puasa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita ingin dan mengharapkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus bermujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dan serius agar kiranya keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita raih. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat berikutnya bahwa paling tidak ada 3 tanda-tanda orang yang akan mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kategori yang akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra", adalah orang dan siapa saja pun yang beriman kepada Allah, yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan berlebihan maupun dalam keadaan berkekurangan. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, tentunya kita harus melihat bahwa menafkahkan harta, janganlah karena kita berlebihan memberikan sesuatu yang ada pada diri kita tentunya. Janganlah kiranya kita karena kita tidak butuh lagi baru kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itulah menafkahkan yang kita miliki adalah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan fis-sarra'i wad-dharra. Allah tidak menyeru kepada orang-orang yang berkecukupan. Allah tidak menyeru kepada orang-orang yang berkelebihan. Allah juga tidak menyeru kepada hanya orang-orang kaya. Allah tidak menyeru kepada hanya orang-orang yang berkedudukan, berpangkat dan jabatan. Tapi juga kemudian Allah juga menyeru kepada orang-orang juga yang pas-pasan, yang bahkan berkekurangan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil dari hikmah ayat ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sama kepada kita untuk berbuat kebajikan dan kebaikan, baik dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan kita maupun dalam konteks kehidupan pribadi kita. Karena itu marilah kita berikan yang terbaik, karya-karya terbaik kita, pemikiran-pemikiran jernih kita, bagaimana kemudian mendatangkan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita. Apabila kita memiliki harta, kita berikan harta. Apabila kita memiliki pengetahuan, kita berikan pengetahuan kita. Apabila kita memiliki ide-ide yang cerdas, pun kita harus memberikan ide-ide yang cerdas itu untuk kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Ini yang pertama yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat berikutnya. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penegasan bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya. Mungkin sebelum masuk bulan Ramadan, kita orang yang suka marah, kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Bahkan kita mungkin tidak bisa menempatkan amarah di mana pada tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi contoh suri tauladan bagi kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengendalikan amarahnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditemukan oleh beliau dalam keadaan marah. Kaum muslimin pelaksana ibadah puasa yang berbahagia, kalaulah bulan Ramadan ini dianggap sebagai bulan latihan untuk melatih kesabaran kita, maka tentunya banyak hal yang harus kita bangun untuk kemudian terus kita kembangkan, termasuk melatih nilai-nilai kesabaran untuk kita tidak mengumbar amarah, untuk tidak kita mengumbar emosi, untuk tidak kemudian kita melakukan provokasi, mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk marah, mengajak orang lain untuk emosi. Ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wal kadziminal ghaiz, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian bahwa kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas. Inilah merupakan salah satu kata kunci daripada nilai-nilai ketakwaan yang kita raih di dalam bulan Ramadan.
Kenapa wal 'afina 'anil nas ini menjadi penting? Karena terkadang hubungan silaturahmi dan silaturahim bisa terputus antara satu dengan yang lain. Bisa kemudian kita tidak berbicara antara tetangga. Bisa kita tidak membangun komunikasi antara satu dengan yang lain hanya karena sesuatu dan lain hal. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, mampukah kita, bisakah kita, dapatkah kita untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan yang ditantang oleh umat-umat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang diperlakukan tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang dianiaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang dihardik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibentak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan terkadang dikucilkan. Tapi Rasulullah tidak pernah dendam kepada siapapun. Bahkan Rasulullah selalu memaafkan orang-orang yang ingin membunuh sekalipun. Rasulullah justru memberikan kemaafan kepada orang tersebut. Kalaulah Rasulullah memberikan contoh suri tauladan kepada kita, di mana di bulan Ramadan ini merupakan bulan ujian, bulan tarbiyah bagi kita untuk mengasah kesabaran kita, maka tentu tidak patut dan tidak layak untuk kita saling mendendam antara satu dengan yang lain. Kelebihan orang lain adalah mungkin kekurangan kita, tapi kelebihan kita juga adalah merupakan kelebihan orang lain. Kalaulah kelebihan dan kekurangan itu dimaksudkan untuk saling isi mengisi, maka tentunya persaudaraan silaturahim dan silaturahmi di antara kita. Apakah kita sebagai umat Islam, apakah kita sebagai sesama anak bangsa, maka ini harus kita tumbuh kembangkan di dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan yang terakhir, kaum muslimin pelaksana ibadah puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini adalah sebagai bukti nanti kita akan dijauhkan dari jilatan api neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, "Ja'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Kalau seandainya kita pernah terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan, kita berbuat fahisyah dan kedengkian demi kedengkian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, segeralah kalian beristighfar, segeralah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berjanji untuk tidak lagi akan melakukan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Kalian tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian ketahui persis bahwa perbuatan yang kalian lakukan itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, rahmat dan maghfirah akan menghampiri kita, dan insyaallah di akhir Ramadan kita akan mendapatkan itqun minan nar. Kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Dengan demikian insyaallah kita akan terlahir kembali menjadi manusia-manusia yang fitrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pelaksana ibadah puasa, akhirnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalia-amalia Ramadan yang kita laksanakan 15 hari kemarin, 16 hari kemarin, dan insyaallah juga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan kita bisa melaksanakan amalia-amalia yang lain. Kita tingkatkan qiraatul Quran, kita melaksanakan i'tikaf, bermunajat kepada Allah. Dengan demikian kesempurnaan ibadah yang kita laksanakan insyaallah menjadi kesempurnaan pula di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keampunan kepada hambanya dan menjauhkan daripada jilatan api neraka. Pelaksana ibadah puasa rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat menjadi iktibar bagi diri kami sendiri, dan apabila ada kebaikan dari penyampaian kami, itu adalah tentunya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.